warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Oke, kita ketemu kembali melanjutkan materi pembelajaran kita matematika. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang KPK dan EVB. Ya. Sebelum lebih lanjut kita bahas, Ananda pasti tidak asing dengan bahasa ini karena waktu SD dulu sudah pernah belajar tentang KPK dan EVB. Gimana kira-kira, masih ingat gak materinya? Oke, kita lanjutkan saja ya. KPK dan EVB. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari KPK. Apa itu KPK? Sesuai dengan singkatannya, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian apa itu EVB? Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Nah, bagaimana cara menentukan KPK dan EVB dari sebuah bilangan? Ada dua cara menentukannya. Yang pertama dengan faktorisasi prima. Kemudian yang kedua, tabel pembagian bersama. Ya, ada dua cara, faktorisasi prima, tabel pembagian bersama. Nah, kedua cara ini kita akan coba membahasnya satu persatu. Nah, supaya lebih jelas kita ambil sebuah contoh. Misalnya, tentukan EVB dan KPK dari contoh. Contoh yang pertama, tentukan KPK dan EVB dari 76 dan 96 ya. Nah, kita lakukan langkah yang pertama dengan faktorisasi prima ya. Kita lakukan dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima ya. Nah, namanya prima berarti kita kembali ke konsepnya dulu. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis membagi dirinya sendiri dan satu. Berapa saja bilangan prima? 2, mulai dari 2 ya. 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ada banyak ya. Jadi kita menggunakan konsep faktorisasi primanya dengan menggunakan angka berikut ini. Ya, kita mulai dari angka yang pertama 76. Ya, kita mulai dari membagi dengan 2. Apakah 76 habis membagi 2? 76 bagi 2 sama dengan 38 ya. Kemudian dibagi 2 lagi sama dengan 19. Nah, dibagi 2 lagi tidak bisa. Apakah 19 prima? Iya. Maka dia berhenti sampai di sini saja. Maka 76 itu sama dengan 2 kali 2 kali 19. Oke, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 19. Itu 76. Kemudian 96. 96. Kita mulai dari membagi 2. 96 bagi 2 sama dengan 48 ya. 48 bagi 2 lagi sama dengan 24. Bagi 2 lagi sama dengan 12. Bagi 2 lagi sama dengan 6. Bagi 2 lagi 3. Habis ya, 3 ini bilangan prima. Maka 96 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 2 pangkat 5 kali 3 ya. Berarti 76 tadi sudah dapat, 96 sudah dapat. Maka yang menjadi KPK ya, maka KPK ya, KPK kita perhatikan angka yang pertama 76, berarti 2 pangkat 2 kali 19
96 sama dengan 2 pangkat 5 kali 3. Nah, ya, maka KPK-nya adalah 2 pangkat 5 kali 3 kali 19 ya. Kalau ada komponen yang sama, maka kita pilih komponen yang memiliki pangkat tertinggi. Kali 3 kali 19. Maka ini hasilnya adalah 1824. Bisa Ananda cek nanti ya perhitungannya. Oke, kemudian EVB-nya. EVB. Ya, EVB kamu hanya memperhatikan komponen angka yang sama saja. Sini 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 5, ada angka 2 ya. Maka yang kita pilih adalah pangkat terkecil, berarti 2 pangkat 2. Tidak ada lagi yang sama ya. Maka ini hasilnya sama dengan 4. Maka KPK-nya adalah 1824, EVB-nya sama dengan 4. Ya, itu dengan faktorisasi prima. Sekarang kita coba dengan tabel pembagian bersama. Tabel bagi bersama. 76 dengan 96. Ya. Oke. Kita sama mulai dari bagi 2. Apakah 76 habis dibagi 2? Ya, seperti tadi ya, hasilnya 38. 96 bagi 2 hasilnya 48. Ya, kalau dua-duanya habis dibagi, maka tandai dengan tanda bulat. Oke. Kemudian kita bagi 2 kembali. 38 bagi 2 sama dengan 19. 48 bagi 2 sama dengan 24. Ya, masih habis ya. Oke, kemudian bagi 2 lagi. 19 bagi 2 tidak bisa, berarti ini turun 19. 24 bagi 2 itu hasilnya 12. Oke, kita lanjutkan lagi sampai ke bawah. Bagi 2 lagi. 19 bagi 2 tidak habis, 19. 12 bagi 2 6. Ya. Kemudian bagi 2 lagi, tidak juga bisa, 19 bagi 2 3. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir, bagi 3, 19 tetap karena tidak habis dibagi 3. 3 bagi 3 1. Baru yang terakhir 19. 1 1 ya. Maka tabel pembagiannya itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 19. Maka kalau diminta KPK, ya tuliskan semuanya. 1 2 3 4 5 ya. 2 pangkat 5 kali 3 kali 19. Kemudian EVB-nya sama dengan yang kita lingkari saja ya. Berarti 2 pangkat 2. Maka ini hasilnya sama dengan 4. Ini tadi hasilnya sama dengan 1824. Oke, maka KPK-nya 1824, EVB-nya 4. Sama ya. Jadi mau pakai cara yang manapun hasilnya tetap sama. Oke, kira-kira Ananda bisa memahaminya dari contoh yang sudah kita berikan. Kita kasih satu contoh lagi. Ini menggunakan 3 faktorisasi prima ya. Kita ambil contoh yang kedua. Ya, Ananda bisa buka bukunya halaman 20 sampai 21 ya. Bisa dicek nanti. Kita coba menyelesaikan nomor 1 bagian S, 1S. Di situ ada 64, 72 dan 80. Ya, langsung 3 ya. Kalau tadi ada 2, 76 dan 96, ini kita ambil contohnya yang langsung ada 3. Oke. Tentukan KPK dan EVB dari bilangan 3 ini. Nah, kira-kira dari contoh yang pertama sama yang kedua, mana ya yang paling gampang?
untuk kita bisa selesaikan. Nah, kalau dengan faktorisasi prima berarti kita harus buat seperti ini satu-satu. Kalau dengan tabel pembagian bersama kita buat seperti ini, tapi ini sepertinya sejalan ya. Maka kita coba dengan cara yang seperti ini. Dengan tabel pembagian bersama. 64 kita tuliskan dulu angka yang pertama, kemudian 72, kemudian 80. Ya, tabel pembagian bersama ya. Kita mulai dari bagi 2. Apakah semuanya habis dibagi 2? 64 bagi 2 32. 72 bagi 2 36. 80 bagi 2 40. Ya, ternyata semuanya habis dibagi 2. Maka ini kita bulatkan. Kemudian bagi 2 lagi. 32 bagi 2 ini 16. 36 bagi 2 18. 40 bagi 2 20. Juga habis semua membagi 2. Oke, selanjutnya kita bagi 2 kembali. 16 bagi 2 8. 18 bagi 2 9. 20 bagi 2 10. Juga habis membagi 2. Oke, selanjutnya bagi 2 lagi. 8 bagi 2 4. 9 bagi 2 tidak bisa, tetap tuliskan 9. 10 bagi 2 5. Apakah ini kita lingkari? Tidak, karena ini tidak habis membagi tadi ya. Kemudian bagi 2 kembali. 4 bagi 2 2. 9 bagi 2 tidak bisa, turun 9 tetap. Ini juga turun 5 tetap. Oke, kemudian 2 kembali ya. 2 bagi 2 1. 9 bagi 2 nggak bisa, tetap turun 9. 5 juga nggak habis, tetap turun 5. Oke, selanjutnya 2 sudah habis, bagi 3. 1 bagi 3 tetap turun 1. 9 bagi 3 3. 9 bagi 3 3. Ini 5 ya. Oke, selanjutnya bagi 3 lagi. 1 1 5. Maka yang terakhir bagi 5 1 1 1 ya. Kalau sudah 1 semua maka kita berhenti di angka tersebut. Oke, maka faktorisasi prima kita adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada berapa ini ya? 2-nya pangkat 6. Faktorisasi prima maka KPK kita adalah KPK. Ambil semua angkanya. 2 pangkat 1 2 3 4 5 6. 2 pangkat 6 kali 1 2 3 pangkat 2 kali 5 ya. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 kali 5. Maka hasilnya adalah 2880. Nanti boleh dicek ya secara manual. Nah, hasilnya 2880 itu KPK. Maka EVB-nya ya, kalau kita pakai tabel bersama kita hanya ambil yang dilingkari saja. Ya, maka EVB-nya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 2 kali 2 4 kali 2 8. Oke, maka KPK-nya 2880, EVB-nya adalah 8. Apabila kita menggunakan 3 komponen angka yang harus ditentukan KPK dan EVB-nya. Oke, baik Ananda. Demikian tadi penjelasan singkat tentang KPK dan EVB. Kita ulang kembali tadi. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Boleh diselesaikan dengan 2 cara, faktorisasi prima atau dengan tabel pembagian bersama. Maka KPK ini kita ambil seluruh komponen angka dari faktorisasi primanya. Apabila ada yang sama, maka kita pilih pangkat tertinggi. Maka sebaliknya EVB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita ambil seluruh faktor dari bilangan tersebut. Apabila ada yang sama, maka kita ambil pangkat yang terkecil. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat bisa dipahami Ananda semuanya. Selanjutnya bisa menyelesaikan soal-soal latihan yang akan kita kerjakan nanti. Demikian saja pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.